Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara technical meeting PCC Parasut tahun 2022. Yang kami hormati Ibu Nia Kurnia, selaku juri pada perlombaan PCC Parasut tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, yaitu dalam kegiatan Technical Meeting PCC Parasut tahun 2022, mengusung tema Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Penanganan Penyakit Saluran Pencernaan pada Masyarakat melalui Konseling Perawatan Kefarmasian. Sebelum memulai acara, perkenankan, saya Arinda Devitasari, selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara technical meeting pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua pemaparan terkait teknis perlombaan PCC, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai technical meeting pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah presentasi terkait teknis perlombaan PCC yang akan disampaikan oleh Karisma Aulia Cintansi dan Afifa Ainun Nafis. Kepada Karisma dan Afifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Arinda atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan mengenai mekanisme perlombaan pada PCC atau Patient Counseling Competition di acara Parasut 2022 Universitas Jenderal Sudirman. Next. Poin pertama yaitu mengenai tema dan subtema. Tema yang diusung pada PCC Parasut 2022 ini adalah upaya peningkatan pengetahuan dan penanganan penyakit saluran pencernaan pada masyarakat melalui konseling perawatan kefarmasian. Adapun subtemanya yaitu yang pertama mengenai peptic ulcer disease atau PUD, kemudian gastritis atau MAH, selanjutnya diare, kemudian gastroesophageal reflux disease atau GERD, dan yang terakhir yaitu konstipasi. Poin kedua mengenai jadwal kegiatan PCC. Untuk pendaftaran gelombang 1 dimulai pada tanggal 16 Agustus sampai 15 Agustus 2022, kemudian pendaftaran gelombang kedua tanggal 16 Agustus sampai dengan 10 September 2022, kemudian terdapat technical meeting babak penyisihan tanggal 17 September 2022, dan pelaksanaan babak penyisihan pada tanggal 24 September 2022, kemudian pengumuman peserta lolos babak penyisihan pada tanggal 7 Oktober 2022, kemudian ada technical meeting babak final pada tanggal 8 Oktober 2022, kemudian babak final pada tanggal 22 Oktober 2022, dan yang terakhir yaitu webinar dan pengumuman juara pada tanggal 29 Oktober 2022. Kemudian poin ketiga mengenai kepesertaan. Yang pertama, peserta Patient Counseling Competition atau PCC adalah mahasiswa atau mahasiswi aktif perguruan tinggi di Indonesia yang sedang menempuh program studi farmasi S1 ataupun D3 yang dibuktikan dengan scan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Kemudian peserta Patient Counseling Competition atau PCC merupakan perseorangan. Selanjutnya, setiap perguruan tinggi dapat mengirimkan lebih dari satu peserta tanpa ada batas maksimal. Kemudian poin keempat, mekanisme perlombaan. Dalam pelaksanaan perlombaan Patient Counseling Competition atau PCC ini akan dibagi menjadi beberapa babak, yaitu yang pertama babak penyisihan. Peserta wajib bergabung ke dalam kelas pada Google Classroom dengan kode HS53TPL guna mengakses soal babak penyisihan maksimal H-1 sebelum babak penyisihan dimulai.
Kemudian pada babak ini setiap peserta akan diberikan 5 soal studi kasus dengan durasi waktu pengerjaan maksimal 45 menit. Materi soal yang diberikan sesuai dengan silabus yang telah ditentukan oleh panitia. Kemudian peserta wajib mengunduh soal dengan toleransi waktu 1 menit dan mengerjakan soal pada lembar jawaban yang telah disediakan oleh panitia. Keterlambatan pengumpulan jawaban akan mengurangi nilai sebanyak 3 poin per 1 menit. Setiap jawaban yang benar atau mendekati akan diberikan bobot nilai dengan rentang 1 sampai 20. Sedangkan tidak menjawab akan diberikan bobot nilai 0. Jumlah poin maksimal yang diperoleh yaitu 100 poin. Kemudian, jika terdapat peserta dengan poin yang sama, maka akan diambil peserta dengan waktu pengumpulan jawaban tercepat. Kemudian babak final, di mana peserta akan diarahkan untuk bergabung ke dalam room yang telah disediakan oleh panitia dengan ketentuan. Pada room karantina, terdapat urutan konseling akan diundi oleh panitia sebelum pelaksanaan lomba dimulai. Kemudian peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urut yang kemudian berpindah ke room selanjutnya setelah mendapatkan arahan dari panitia. Selanjutnya pada room persiapan, di mana room ini merupakan tahap persiapan berlangsung selama 10 menit dengan menghitung waktu yang akan ditampilkan pada layar. Kemudian peserta diperkenankan untuk belajar dengan menggunakan referensi yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, selama proses belajar, peserta diperbolehkan untuk mencatat hal-hal yang dipelajari pada lembar kertas putih yang bersih tanpa ada coretan apapun. Kemudian, peserta menuju room selanjutnya setelah mendapatkan arahan dari panitia. Room konseling. Yang pertama, peserta masuk ke room konseling yang berisi 3 juri, seorang aktor awam yang menjadi pasien, dan panitia sebagai tim keeper. Di dalam ruang konseling, peserta akan dihadapkan dengan seorang aktor awam yang berperan sebagai pasien. Aktor yang ikut berperan dalam lomba PCC bersifat objektif, bukan panitia, dan telah dipersiapkan dengan pengetahuan yang sama. Kemudian, tahap konseling berlangsung selama 10 menit. Waktu 10 menit dimulai sejak peserta berbicara pertama kali. Selanjutnya, informasi durasi waktu akan ditampilkan pada layar. Setelah konseling, peserta akan mendapatkan komentar dan feedback dari juri di luar waktu 10 menit. Kemudian, proses konseling bersifat tertutup, tidak dapat dilihat oleh peserta lainnya. Selanjutnya, peserta menuju room setelah mendapatkan arahan dari panitia. Kemudian yang terakhir yaitu room karantina atau post counseling, di mana peserta yang telah melakukan konseling akan memasuki room karantina post counseling. Adapun rundown dari babak final yaitu pada babak final akan diikuti sebanyak 7 peserta, di mana setiap peserta mendapat giliran dengan waktu 35 menit. Untuk presentasi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Kak Aulia. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Untuk poin kelima yaitu ada penjurian. Next. Yang pertama, itu juri terdiri dari kalangan akademisi dan praktisi kesehatan yang berkompeten di bidangnya. Yang kedua, juri bersifat objektif dan independen. Tiga, juri pada babak penyisihan dan babak final terdiri dari 3 orang. Yang keempat, panitia akan menetapkan kriteria penilaian untuk penjurian pada babak final. Pemberian nilai pada setiap kriteria tersebut adalah kewenangan penuh masing-masing juri. Yang kelima, pada babak final akan diambil juara 1, 2, dan 3 bagi peserta dengan total nilai tertinggi. Yang keenam, untuk penentuan juara apabila terdapat peserta dengan total nilai yang sama,
maka akan diambil peserta yang memiliki nilai pada babak penyisihan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, poin ke-6, ada parameter penilaian. Di sini kami ada 8 kriteria penilaian. Yang pertama ada diskusi pembukaan dengan interval nilai 0-10, pengumpulan informasi pasien 0-16, pemberian informasi obat 0-42, pemberian informasi non-farmakologis 0-5, rangkuman, klarifikasi, dan monitoring 0-8. Yang ke-6 diskusi penutup 0-4, kemudian urutan tata cara konseling 0-5, dan kemampuan komunikasi dengan pasien 0-10 dengan total maksimal nilai yaitu 100. Poin ke-7 ada silabus materi. Di sini kami mengangkat 5 topik mengenai sistem pencernaan. Untuk topik yang pertama yaitu penyakit PUD atau peptic ulcer disease, dengan subtopik mekanisme kerja, kontraindikasi, dan efek samping dari proton pump inhibitor, antagonis reseptor H2, pelindung mukosa, dan regimen untuk menghilangkan Helicobacter pylori, serta penanganan atau first guideline untuk mengatasi penyakit PUD. Topik yang kedua yaitu penyakit GERD atau gastroesophageal reflux disease, dengan subtopik mekanisme kerja, kontraindikasi, efek samping dari antasida, proton pump inhibitor, antagonis reseptor H2, dan pelindung mukosa, serta penanganan atau first guideline untuk mengatasi penyakit GERD. Topik yang ketiga yaitu ada gastritis atau MAH, dengan subtopik mekanisme kerja, kontraindikasi, efek samping dari antasida, proton pump inhibitor, antagonis reseptor H2, dan obat pelindung mukosa, serta penanganan atau first guideline untuk mengatasi penyakit gastritis. Kemudian topik yang keempat ada diare dengan subtopik mekanisme kerja, kontraindikasi, efek samping dari obat kemoterapeutika, obstipansia, astringensia, dan absorbensia, serta penanganan atau first guideline untuk mengatasi penyakit diare. Untuk topik yang kelima yaitu konstipasi dengan subtopik mekanisme kerja, kontraindikasi, penggunaan dan efek samping dari laksatif, serta penanganan atau first guideline untuk mengatasi penyakit konstipasi. Kemudian poin yang ke-8 yaitu pembuatan soal. Pada babak penyisihan itu terdiri dari 5 soal dari 5 topik yang diangkat tadi yang telah ditentukan dengan bentuk soal esai. Untuk topik yang pertama yaitu ada penyakit PUD dengan subtopik tersebut dengan tingkat soal yaitu sulit. Kemudian yang kedua ada gastritis dengan subtopik tersebut dengan tingkat soalnya mudah. Boleh di next. Yang ketiga ada diare dengan subtopik tersebut dengan tingkat soal kesulitan sedang. Kemudian yang keempat ada penyakit GERD dengan subtopik tersebut dengan tingkat kesulitan soal sedang. Yang kelima ada konstipasi dengan subtopik tersebut dengan tingkat kesulitan sedang. Next. Sedangkan untuk babak final ada 5 topik juga, yaitu ada GERD, MAH atau gastritis, PUD, diare, dan konstipasi dengan bentuk soal yaitu studi kasus, penyakit terkait yang dilengkapi dengan resep. Pada masing-masing topik terdapat jumlah 2 soal. Nah, untuk pembagian pembuatan soal tersebut telah kami lampirkan pada tor yang dikirimkan kepada masing-masing juri. Kemudian dari juri dapat mencantumkan pula atau mengirimkan referensi yang dapat diberikan kepada peserta nantinya. Boleh di next. Kemudian poin ke-9 yaitu ada pengisian form penilaian. Pada babak penyisihan, para juri tidak perlu menghadiri serangkaian acara. Nah, jadi dari panitia akan memberikan hasil jawaban peserta dan para juri dapat dipersilakan untuk menilai peserta. File form penilaian akan diberikan kepada juri dalam bentuk Word. Kemudian dalam form tersebut berisi nama peserta dan tabel penilaian. Dari juri dapat langsung mengisi penilaian pada soal yang telah dibuat oleh masing-masing juri. Untuk rentang nilai per satu soal adalah 1-20. Jika tidak mengisi jawaban diberi nilai 0. Nah, berikut contoh tabel penilaiannya untuk babak penyisihan. Jika soal nomor 1 dibuat oleh juri nomor 1, maka juri nomor 1 akan
ngoreksi pada soal nomor 1 saja. Gitu. Boleh di next. Kemudian untuk babak final, pada babak final ini para juri diharuskan untuk mengikuti serangkaian acara pada babak final. Nah, untuk menilai para peserta secara langsung pada hari tersebut. Kemudian untuk bentuk form penilaiannya juga sama, diberikan dalam bentuk Word kepada masing-masing juri. Form berisi nama peserta dan tabel penilaian. Kemudian dari masing-masing juri dapat langsung mengisi sesuai dengan nilai yang didapatkan peserta. Berikut contoh tabel penilaiannya. Dari kriteria penilaian tadi ada aspek-aspek yang sudah kami sebutkan dengan tentang nilai tersebut. Boleh di next. Next lagi. Nah, dari 8 kriteria tadi, kita sudah memberikan aspek-aspeknya tersebut dengan rentang nilai tersebut, sehingga nanti dapat ditetapkan total nilai maksimal yaitu 100. Nah, untuk tabel penilaian babak final ini juga telah kami lampirkan pada TOR yang telah dikirimkan kepada masing-masing juri. Next. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Saudari Karisma dan Afifa yang telah memaparkan teknis dari perlombaan PCC. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan juri. Kepada para juri, waktu dan tempat saya persilakan. Ini gimana, Mbak? Ibu langsung ke sesi tanya jawab, Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai teknisnya ataupun hal yang berkaitan dengan PCC, boleh ditanyakan, Bu. Nanti dari panitia akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang masih kurang jelas. Gitu, Bu. Ini yang di room ini panitia semua? Iya, Ibu, betul. Oh, nggak ada peserta ya? Tidak, Ibu. Oh, tugasnya juri apa? Ya, mungkin untuk panitia bisa langsung dijawab saja. Untuk dari juri PCC itu sendiri nanti dari juri membuat soal, Ibu. Kemudian menilai dari peserta. Untuk babak penyisihannya dari juri itu membuat membuat soal esai yang topik sudah ditentukan tadi, Ibu. Kemudian nanti menilai dengan form yang telah disediakan panitia. Kemudian untuk babak finalnya nanti para juri itu menghadiri acara babak final dan menilai secara langsung peserta yang melakukan konseling pada hari itu, Bu. Ini semuanya online atau ada yang offline gitu? Online, Bu. Semuanya online? Iya. Oh. Ya, memang tidak diagendakan secara offline ya? Tidak, Ibu. Oke, kemudian soalnya yang harus dibuat apa gitu? Untuk soal yang harus dibuat itu topiknya sudah kami bikinkan di TOR itu ada lampiran, Ibu. Sudah per juri itu sudah ada topiknya apa. Oh, ada ya? Iya, Bu. Sudah terlampir, Ibu. Ini jurinya yang datang cuma saya? Iya, Ibu. Kebetulan hanya Ibu Hanif dan Ibu Dewi belum bisa hadir, Ibu. Pelaksanaannya kapan, Mbak? Untuk babak penyisihan itu kalau tidak salah tanggal 24 September, Ibu. Tapi dari para juri itu tidak perlu hadir dalam acara tersebut. Sedangkan untuk babak finalnya itu pada tanggal 22 Oktober, Ibu. Oh, berarti hadirnya di babak final aja? Iya.
Yang sebelah mana ya yang jumlah soalnya? Di ada di lampiran 2 Ditor, Ibu. Lampiran 2, berarti satu juri bikin satu soal aja. Untuk para juri itu 5, Ibu. Gimana? Membuat soal 5. Satu juri? Iya. Banyak sekali ya. Karena peserta lain juga yang ikut di Bu, babak final itu juga 7, Ibu. Dan sedangkan untuk babak penyisihannya sendiri ada 5 soal. Nggak bisa dikurangi ya. Kayaknya saya tuh nggak sanggup lagi gitu bikin soal. Saya tiap ini tagihan soal tuh kami dosen agak cukup berat juga gitu kalau dibebani. Ini kan soalnya kayak soal konseling gitu kan ya? Iya, Ibu, bentuknya studi kasus. Kalau untuk babak final itu studi kasus dengan resep gitu. Oke, ada contoh soalnya seperti apa gitu? Sebentar, Ibu. Coba kami carikan soal dari tahun lalu, Ibu. Ini berarti masing-masing peserta mendapatkan soal yang berbeda-beda gitu. Kalau untuk babak final, iya, Ibu. Kenapa nggak disamakan gitu? Kalau beda-beda kan ini penilaiannya juga beda ya. Iya. Soalnya apa itu, Bu? Karena kami mengangkat topiknya subtopik dari sistem pencernaannya itu ada 5, Ibu. Kalau cuma satu soal nanti bagaimana ya? Ya karena gini Mbak, ini buat ini aja sih. Kalau jadi juri saja insya Allah sih sanggup ya. Tapi kalau diberikan tugas tambahan juga untuk membuat soal itu saya saya terus terang agak keberatan gitu ya. Gitu. Atau mungkin bisa dimintakan dosen lain yang tidak bertindak sebagai juri kan nggak masalah juga kan ya gitu. Gitu karena saya sendiri terus terang di kampus itu tugas bikin soalnya sudah banyak sekali gitu Kak. Kami tagihan soal CBT itu setahun 4 kali ya, dan saya kebetulan jadi ini ya reviewer dan sekaligus nalangi kalau soalnya nggak ini nggak nggak sesuai jumlahnya gitu. Itu aja sih Mbak, mungkin kalau bikin 2 gitu masih nggak masalah lah, tapi kalau bikin 5 itu saya sendiri terus terang agak berat gitu bikin. Baik, mungkin nanti akan kami diskusikan lagi ya, Bu. Ya, bisa didiskusikan. Atau kalau memang dosennya itu sudah dibebankan untuk membuat sudah menjadi juri, maka eh, nggak perlu bikin soal lagi atau bagaimana. Jadi timnya berbeda. Baik, Ibu. Gitu. Itu aja sih Mbak. Kalau teknis pelaksanaan sih insya Allah bisa lah ya. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ini angkatan berapa yang jadi panitia? 2020 sama 2021, Bu. Oke, berarti belum dapat mata kuliah konseling ya?
Belum, Ibu. Oke. Sebentar ya. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan, Mbak? Sebentar, Ibu. Tadi ini kan kami tampilkan mengenai soal yang ditanyakan. Oh, yang soal yang kemarin. Berikut, Ibu, contoh untuk babak penyisihan kan bentuk soalnya esai, Ibu. Nah, contoh dari tahun kemarin itu seperti ini, Ibu. Untuk babak penyisihan. Mungkin dari panitia juga bisa share screen soal dari babak final. Gimana? Enggak, Ibu. Kan untuk babak penyisihan kurang lebih soalnya seperti ini ya, Bu. Sedangkan untuk babak final itu nanti kasusnya dalam bentuk resep, Ibu. Oh iya. Begini, Ibu. Kurang lebih soalnya begini. Oke. Ya, ya. Itu kayaknya saya yang bikin apa ya? Iya, Ibu. Kan tahun kemarin Ibu juga Iya. menjadi juri, Ibu. Tapi kayaknya saya nggak bikin sampai 5. Apa bikin 5 juga ya? Saya lupa. Sama, Ibu. Tahun kemarin juga. 5 juga saya ya? Juga banget saya bikin 5. Oke, mungkin itu ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan juga ke teman-teman yang lain. Baik, Ibu. Gitu. Oke, nanti mungkin bisa di-emailkan saja Mbak sekaligus store, kemudian contoh soal format soalnya gitu ya. Biar nanti kami tinggal mengikuti. Baik, Ibu. Ini saya boleh leave meeting? Atau ada lagi? Kalau dari Ibu cukup? Kalau saya sih cukup, insya Allah. Yang lebih kan hampir sama ya kayak tahun kemarin ya. Iya, baik. Mungkin saya kembalikan ke MC terlebih dahulu. Gimana? Saya kembalikan ke MC supaya ditutup. Oh iya. Baik, terima kasih untuk Karisma, Afifah, dan Ibu Nia. Baik, karena sudah cukup, maka sampailah kita di ujung acara.
Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada acara technical meeting PCC Parasut 2022 pada hari ini. Kami sebagai panitia memohon maaf jika pada acara technical meeting ini masih banyak terdapat kekurangan. Dan saya selaku MC memohon maaf jika selama memandu acara terdapat salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Nia dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Guys, Nino. Gimana nih jurinya? Kan jurinya